The head of the KGB was released, Anna, a relative of the leader of Hezbollah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya. Film ini sangat cocok sekali untuk kalian para pecinta film action, hingga tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan salah seorang CIA bernama Jonathan yang saat itu sedang memantau musuh dari atas gedung. Ternyata Jonathan melakukan pemantauan tersebut dibantu juga oleh satu rekannya bernama Ben yang memantau musuh dari dekat. Ben adalah senior Jonathan dari CIA yang sudah sangat berpengalaman, bahkan Ben sudah menjadi CIA sejak ia lulus dari STM. Diketahui mereka berdua ditugaskan melakukan pemantauan kepada intelijen Rusia yang disinyalir sering membeli informasi penting. He contacted the US State Department about selling information Affecting their craft. Selang beberapa saat, intelijen Rusia itu tiba-tiba menyadarinya lalu mendekati Ben. Diberitahu kalau intelijen Rusia ini bernama Evgeny dan ia langsung mengatakan jika dirinya berada di Amerika bukan sedang menjalankan misi apapun dari pemerintah Rusia. Oleh karena itu, Ben tidak usah khawatir dan tidak perlu terus memantaunya seperti ini. Ben menjawab kalau CIA akan terus memantau pergerakan Evgeny selama Evgeny masih ada di Amerika. It would be easier, Ben. Here's how you sabotage an old school side drop. So we went to the next highest bidder. All is here. Very close. Malam harinya, Ben pergi ke salah satu restoran untuk menemui istrinya karena ternyata malam ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Ini dia istri Ben bernama Farah yang juga merupakan anggota CIA. Namun bedanya Farah tidak ditugaskan di lapangan melainkan sebagai administrasi yang mengolah data-data penting milik CIA. Terlihat Ben yang begitu mencintai Farah dan mereka juga telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang berkuliah di luar kota. Kemudian Ben mengajak Farah untuk pergi ke suatu tempat karena Ben sudah menyiapkan kejutan spesial untuk Farah. Namun sebelum itu Farah meminta izin ke toilet sebentar karena dari tadi Farah sudah kebelet pipis. Hingga tak berselang lama tiba-tiba akibat ledakan tersebut, 14 orang dinyatakan tewas dan salah satunya adalah Farah. Adegan berpindah ke 6 bulan setelah itu. Tampaknya Ben belum bisa melupakan kejadian yang menewaskan istrinya. Namun Ben juga tidak tinggal diam karena sampai sekarang ia terus saja mencari siapa dalang di balik pengeboman tersebut. Sementara jika ada waktu senggang, Ben sesekali menghubungi putranya yang kini sudah kembali berkuliah di luar kota. Di hari selanjutnya, Ben berziarah ke makam Farah. Di sini Ben hanya bisa mendoakan Farah supaya ia bisa tenang di sisi Tuhan. Tapi Ben juga berjanji ia pasti akan menemukan pelaku yang sudah melakukan pengeboman dan membalasnya. Siang harinya, Ben dipanggil oleh para petinggi CIA untuk melakukan rapat membahas tentang kematian Farah. Karena sampai sekarang pelaku pengeboman tak kunjung diketemukan, maka para petinggi CIA berencana untuk menutup kasus tersebut. Apalagi sebagian penyidik berasumsi kalau kejadian ledakan itu bukan akibat pengeboman, melainkan karena kebocoran gas di dapur restoran. Ben yang mendengarnya tentu kecewa sebab ia yakin kalau Farah istrinya memang sengaja dihabisi bukan karena kebocoran gas. Namun karena pendapat Ben tidak digubris, pada akhirnya Ben memutuskan pergi meninggalkan rapat. Okay. Saat Ben sudah di luar ruangan, Ben sempat bertemu dengan direktur CIA yang mengucapkan bela sungkawa kepada Ben.
Sang direktur juga meminta Ben agar sebaiknya mengikhlaskan Farah agar Ben bisa fokus lagi bekerja sebagai agen CIA. Malam harinya, Ben melihat berita yang mengabarkan kalau kasus ledakan di restoran telah resmi ditutup. Bahkan pihak berwenang termasuk CIA sendiri menegaskan jika ledakan itu hanyalah sebuah kecelakaan akibat saluran gas yang bocor, bukan teror bom. Ben yang melihat itu semua, ia pun tentu tidak terima karena Ben yakin kalau Farah istrinya sengaja dihabisi bukan karena kecelakaan. Hingga mulai detik ini, Ben berjanji akan menangani kasus tersebut dengan caranya sendiri. I don't buy it. Talk to me, Farah. Setelah itu, Ben pergi mendatangi salah satu teman dekatnya Farah. Ternyata teman dekatnya Farah inilah yang sudah meminta Ben supaya mendatanginya. Kemudian si teman bercerita jika Farah adalah orang yang sangat baik dan ia tidak menyangka jika Farah akan pergi secepat itu. Lalu si teman mengatakan kalau Farah mempunyai rahasia yang sama sekali tidak diketahui oleh Ben. Ternyata selama ini Farah selalu menabungkan semua uangnya kepada si teman untuk masa hari tua nanti bersama Ben. Namun 3 hari sebelum Farah tewas, Farah tiba-tiba menitipkan cincin pernikahannya dan diganti dengan yang palsu. Si teman sempat bertanya kenapa Farah harus menitipkan cincin kawinnya dan Farah waktu itu mengatakan jika ia sedang diincar. Entah apa masalahnya dan siapa yang mengincarnya, si teman tidak diberitahu oleh Farah. Mendengar semua itu, Ben semakin yakin jika Farah tewas bukan karena kecelakaan melainkan sengaja dihabisi. Pardon gift in her memory. Di hari selanjutnya, Ben datang ke kantor CIA untuk bertemu dengan seorang hacker yang bekerja di sana dan kebetulan si hacker adalah teman dekat Ben. Di sini Ben meminta kepada si hacker agar membuka lagi data ketika kejadian ledakan di restoran yang menewaskan Farah. Ternyata saat kejadian itu ada beberapa orang Rusia yang disinyalir mereka adalah anak buah Evgeny, si intelijen Rusia yang kita lihat di awal film. Kemudian si hacker menyarankan agar Ben mendatangi Evgeny karena siapa tahu dialah dalang dari pengeboman tersebut. I need you to hold my hand. This ain't your first rodeo. Setelah itu Ben pulang ke rumah untuk melihat lagi data lengkap mengenai Evgeny. Hingga ketika Ben sedang mengecek datanya, tiba-tiba Ben malah teringat akan kejadian 3 hari sebelum istrinya tewas. Waktu itu Ben dan Farah istrinya melakukan dinner dengan sangat romantis. Ben sangat bersyukur mempunyai istri seperti Farah, apalagi Farah selalu mensupport dirinya dalam segala hal. Tak lama setelah mereka berbincang, Farah memberikan sebuah kalung yang diberi nama kalung Fatimah. Menurut Farah, kalung Fatimah ini akan selalu memberi keberuntungan kepada orang yang memakainya. Untuk itu, Farah ingin Ben selalu mengenakan kalung tersebut kemanapun Ben pergi. Mendengar semua itu, Ben pun berjanji kalau ia pasti akan selalu mengenakan kalung Fatimah ini, apalagi kalungnya hadiah dari sang istri tercinta. I love you, Farah. Adegan kembali ke masa kini yang mana sekarang Ben berencana untuk menemui Jonathan, rekan kerjanya di CIA. Okay. Singkatnya, Ben dan Jonathan pun akhirnya bertemu. Di sini Ben ternyata ingin membahas kematian Farah yang kasusnya sudah ditutup oleh CIA. Ben meminta tolong kepada Jonathan agar Jonathan mau membantu dirinya sebab Ben yakin jika Farah tewas bukan karena kecelakaan melainkan sengaja diincar. Sebagai sahabat sejati, Jonathan tentu bersedia membantu, bahkan Jonathan meminta agar sebaiknya Ben banyak istirahat saja. Sebab meskipun Jonathan terlihat diam, tapi selama ini Jonathan juga terus mencari tahu perihal kasus tersebut. Ben pun segera mengucapkan terima kasih kepada Jonathan dan ia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Thanks, John. Malam harinya, Ben mendatangi kasino untuk menemui Evgeny, si intelijen dari Rusia. Di sini Ben mengatakan kalau ia ingin bermain kartu dengan Evgeny dan Evgeny pun mempersilahkannya.
Ketika mereka sedang bermain kartu, Evgeny mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya Farah, istrinya Ben. Ben menjawab bukannya Farah dihabisi oleh orang Rusia dan mungkin saja dalang dibalik itu semua adalah Evgeny. Merasa tersinggung karena sudah dituduh, Evgeny pun langsung meminta anak buahnya supaya menghajar Ben hingga terjadilah keributan. Setelah cukup lama berbaku hantam, Ben yang kalah jumlah akhirnya ia pun dapat dipojokkan oleh kelompok Evgeny lalu mereka menyandra Ben. It's very disappointing. Di sini Evgeny bertanya kenapa Ben sampai menuduhnya sebagai dalang dari kematian Farah, istrinya. Ben yang emosi malah menjawab kalau dirinya pasti akan membantai kelompok Evgeny. Kemudian Evgeny memerintahkan satu anak buahnya agar mengeluarkan pisau. Ternyata pisau itu bukan untuk menghabisi Ben, melainkan membuka ikatan di tangan Ben. Lalu Evgeny mengajak Ben agar mereka bicara baik-baik terkait kenapa Ben bisa menuduh Evgeny sebagai dalang dari tewasnya Farah. Ben mengatakan kalau Evgeny adalah intelijen dari Rusia hingga pantas jika Evgeny mengincar Farah. Apalagi Farah bekerja sebagai administrasi yang menyimpan data-data penting milik CIA. Mendengar semua itu, Evgeny bersumpah kalau dirinya tidak tahu apa-apa terkait kematian Farah. Bahkan untuk membuktikannya, Evgeny sampai menunjukkan video rekaman saat kejadian waktu itu dan memang Evgeny tidak ada di sana. Ben tetap menyangkal perkataan Evgeny karena di dalam video tersebut ada beberapa orang Rusia yang merupakan anak buah Evgeny. Evgeny menjelaskan jika orang-orang itu sudah lama tidak bekerja lagi untuknya dan sekarang mereka bergabung dengan tim tentara bayaran Amerika. Ben akhirnya sedikit percaya kepada Evgeny hingga tiba-tiba mereka diserang oleh tim tentara bayaran Amerika yang sedang mereka bicarakan. Di insiden ini, Evgeny sempat tertembak dan ia langsung meminta Ben supaya cepat pergi dari tempat tersebut. Di suatu kesempatan, Ben menghubungi Jonathan untuk memintanya agar segera menjemput. Tak berselang lama, akhirnya Jonathan datang dan membawa Ben kabur dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Ben berterima kasih kepada Jonathan dan Jonathan mengatakan kalau sahabat memang harus saling tolong-menolong. We were tracking Yevgeny. Adegan berpindah ke putra sematawayang Ben bernama Nico yang berkuliah di luar kota. Rupanya selama ini Nico tidak sendirian tinggal di kontrakan karena ia selalu ditemani oleh pacarnya. Artinya Nico kumpul kebo. Di sini si pacar meminta izin kepada Nico untuk pergi sebentar membeli nasi rames sementara Nico diminta untuk tetap menunggu di kontrakan saja. Namun selang beberapa saat datanglah 3 orang tim lapangan CIA yang meminta Nico agar ikut bersama mereka sekarang juga. Awalnya Nico menolak karena ia tidak mau meninggalkan pacarnya tanpa pamit terlebih dahulu. Akan tetapi anggota CIA itu memaksa Nico sambil mengatakan kalau ini demi keselamatan Nico, bahkan mereka datang atas perintah Ben, ayahnya Nico. Nico yang terus dipaksa, pada akhirnya ia pun ikut dengan mereka tanpa berpamitan dulu kepada sang pacar. Di sisi lain memperlihatkan Jonathan membawa Ben ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam kapal. Sebelum masuk ke dalam, Ben sempat meminta Jonathan agar menghubungi Nico putranya karena Ben khawatir Nico juga menjadi incaran mereka. Jonathan menjawab kalau Nico sudah aman karena dirinya telah mengirim CIA lapangan untuk mengamankan Nico. Ternyata 3 orang anggota CIA yang sebelumnya menjemput Nico tadi adalah suruhan Jonathan. Di sisi lain memperlihatkan Nico yang dibawa ke sebuah gedung oleh 3 orang anggota CIA.
Namun di sini Nico bertanya di mana ayahnya, tapi mereka tidak mau menjawab. Hingga Nico yang menyangka mereka adalah orang jahat, ia pun sempat mencoba kabur sebelum Nico akhirnya kembali tertangkap. I don't want to kill you, Nick. Adegan berpindah lagi kepada Ben dan Jonathan yang sekarang sudah berada di dalam kapal. Di sini Jonathan bertanya apakah Farah pernah memberikan sesuatu kepada Ben sebelum dirinya tewas. Ben menjawab tidak, dan jika pernah pun seharusnya Jonathan tidak perlu tahu karena itu adalah privasinya dengan Farah. Jonathan menjelaskan kalau menurut informasi yang ia dapat, para tentara bayaran yang tadi menyerang Ben sedang menginginkan suatu barang yang disembunyikan oleh Farah. Namun entah apa barang yang mereka inginkan, Jonathan masih belum mengetahuinya. Kemudian Jonathan membawa Ben ke suatu ruangan karena ada seseorang yang ingin bertemu. Akan tetapi saat pintu terbuka, Ben langsung ditodong oleh beberapa tentara bayaran Amerika yang tadi menyerang Ben. Ternyata para tentara bayaran yang sebelumnya menyerang Ben dan Evgeny itu semua atas perintah dari Jonathan. Lalu Ben diikat di sebuah kursi dan Ben mulai disiksa menggunakan alat setrum. I don't really think that you're in the position to... Di sini Ben sangat tidak menyangka jika Jonathan yang sudah ia anggap sebagai sahabat baiknya telah tega mengkhianati Ben. Namun Jonathan tidak peduli dan ia terus bertanya apakah Farah telah memberikan sesuatu kepada Ben sebelum dia tewas. Ben tentu tidak mau membuka mulut hingga ia terus disiksa oleh Jonathan. Jonathan yang merasa kesal karena Ben tidak mau buka mulut, ia pun meminta ketua dari kelompok tentara bayaran agar melanjutkannya dalam menginterogasi Ben. Sementara Jonathan sendiri akan menemui Nico putranya Ben untuk mencari informasi darinya. I'll kill everything you love, John. The head of the KGB was released. Setelah Jonathan pergi meninggalkan kapal, si ketua tentara bayaran mengatakan kepada Ben jika dirinya adalah orang yang sudah memasang bom di dalam restoran hingga membuat Farah tewas. Dan semua itu sengaja ia lakukan atas perintah dari orang berkuasa di CIA. Ketika si ketua tentara bayaran akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba saat topengnya dibuka, ternyata itu adalah seorang wanita bernama Christina. Dan Christina datang ke sana memang sengaja untuk menyelamatkan Ben. Di sini Ben sempat bertanya siapa Christina dan kenapa ia menyelamatkannya. Christina menjawab kalau ia akan menceritakannya nanti karena yang terpenting sekarang ia dan Ben bisa kabur dari tempat ini. Kemudian mereka berdua pergi ke ruangan depan dan menghabisi semua anak buah si ketua tentara bayaran. Namun tak berselang lama si ketua tentara bayaran yang ternyata masih hidup muncul hingga ia berduel melawan Ben. Beruntung pada akhirnya perduelan itu dimenangkan oleh Ben sementara si ketua tentara bayaran berhasil dicemplungkan ke laut. Kemudian setelah itu Ben dan Christina bergegas kabur menggunakan perahu kecil yang ada di sana. Sesampainya mereka di darat, Christina langsung membawa Ben pergi menggunakan mobil untuk menuju sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Christina mengenalkan diri kalau ia adalah mantan marinir yang sudah lama sekali berteman baik dengan Farah. Lalu Christina bertanya apakah Farah sudah menitipkan sebuah kalung yang diberi nama Fatima. Sebab Christina lah yang dulu menyarankan Farah untuk memberikan kalung tersebut kepada Ben. Ben pun mengiyakannya sambil menunjukkan kalung tersebut. Terungkap fakta jika kalung itu merupakan sebuah kunci dan GPS yang dimodifikasi untuk mencari dan membuka sebuah ruangan rahasia milik Farah. Di dalam ruangan rahasia tersebut, Farah telah menyimpan sebuah laptop yang berisi semua bukti korupsi dari para petinggi CIA termasuk direktur CIA. Mendengar semua itu, Ben akhirnya paham kenapa Farah sampai dijadikan target oleh mereka.
Singkatnya, Ben dan Christina telah sampai di ruangan rahasia milik Farah. Ben segera membuka ruangan itu menggunakan kalungnya lalu masuk ke dalam. Kemudian Ben membuka laptop milik Farah yang berisi semua bukti korupsi direktur CIA serta para petinggi CIA yang terlibat. Di sini Ben juga menemukan fakta kalau para istrinya adalah agen ganda yang tidak hanya bekerja sebagai administrasi CIA melainkan sering juga turun ke lapangan. Setelah itu Ben menghubungi Jonathan lalu mengatakan jika dirinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan semua bukti mengenai korupsi para petinggi CIA telah ada di tangan Ben. Mendengar hal tersebut, Jonathan langsung mengancam apabila Ben sampai menyebarkan data itu maka Jonathan pasti akan menghabisi Nico putranya Ben. Pada akhirnya Ben dan Jonathan sepakat untuk melakukan pertukaran antara data bukti korupsi dengan Nico putranya Ben pada hari ini juga. Setelah panggilan itu berakhir, Christina bertanya apakah Ben benar-benar akan memberikan data bukti korupsi tersebut kepada Jonathan. Ben menjawab tentu tidak karena ia sudah mempunyai rencana lain. Lalu sebelum berangkat ke lokasi pertukaran, Ben menghubungi dulu si hacker yang merupakan rekan baiknya. Di sini Ben mengirimkan link yang isinya adalah semua bukti korupsi. Ben berpesan jika dirinya tidak kembali maka si hacker harus menyebarkan semua bukti itu kepada publik. Thanks. Setelah itu, Ben dan Christina langsung berangkat menuju lokasi tempat pertukaran yang sebelumnya sudah disepakati. Ketika mereka akan sampai di tujuan, Ben menurunkan dulu Christina sebab kali ini Christina akan bertugas menjadi sniper untuk melindungi Ben dari jarak jauh. Singkatnya, Ben dan Jonathan akhirnya bertemu. Terlihat Jonathan yang tidak sendiri karena ia sudah menyiapkan sniper di atas gedung serta 2 orang anak buahnya. Lalu Ben meminta Jonathan agar melepaskan dulu Nico dan setelah itu barulah Ben akan menyerahkan laptop yang berisi data korupsi. Setelah Nico dilepaskan, Ben memintanya agar cepat masuk ke dalam mobil. Sementara Ben sendiri memberikan laptop itu sambil mengatakan jika sekarang mereka sudah tidak ada lagi urusan. Namun di saat itulah Jonathan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ben. Untungnya Christina lebih dulu menghabisi anak buah Jonathan hingga dengan cepat Ben mengambil kembali laptop tersebut. Namun bersamaan dengan itu si ketua tentara bayaran yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang untuk membantu Jonathan. Ben pun memilih untuk melarikan diri dengan menggunakan mobilnya bersama sang anak lalu terjadilah baku tembak sambil kejar-kejaran. Di tengah kejar-kejaran, mobil Ben terus saja diberondong tembakan oleh si ketua tentara bayaran. Hingga Ben meminta Nico untuk membalas tembakan tersebut. Shoot, Nick! Shoot, Nick! Dundee! Akibat insiden itu, si ketua tentara bayaran harus sekarat, sementara Jonathan tadi berhasil meloncat. Dengan cepat, Ben dan Nico mendekati si tentara bayaran, lalu Nico tanpa ragu menghabisinya. Setelah itu, mereka pun mencari Jonathan yang tadi berhasil meloncat. Tak lama, Jonathan tiba-tiba muncul sambil menantang Ben untuk berduel dan Ben langsung menerima tantangan tersebut. Ternyata Ben yang sudah kelelahan membuatnya harus beberapa kali dipojokkan oleh Jonathan. Tapi pada akhirnya Ben dapat membalikan situasi lalu menghabisinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ben yang kini mempunyai rencana besar, ia pun menghubungi seorang pria misterius untuk membantunya dalam melancarkan rencananya. Kemudian Ben juga menghubungi si hacker karena dalam rencana Ben nanti ia juga perlu bantuan si hacker. Apa yang sebenarnya Ben rencanakan kita akan tahu nanti. Alright, thanks, Des. I owe ya.
Keesokan paginya memperlihatkan direktur CIA yang sedang rapat dengan para petinggi negara lain. Di sini ia yang tidak tahu malu malah membahas tentang korupsi yang sering dilakukan oleh negara lain. Namun tak berselang lama tiba-tiba seluruh ponsel milik para hadirin berdering dan saat dibuka ternyata isinya adalah bukti korupsi dari direktur CIA. Bukan hanya di ponsel melainkan di layar monitor juga menunjukkan hal yang sama. Tentu semua itu adalah rencana dari Ben atas bantuan si hacker yang telah meretas ponsel dan monitor tersebut. Kemudian di waktu yang sama muncullah Evgeny dengan puluhan Interpol yang menemaninya. Ternyata pria misterius yang semalam dihubungi Ben untuk ikut melancarkan rencananya adalah Evgeny. Di sini Evgeny menjelaskan kalau direktur CIA telah melakukan korupsi besar-besaran, bahkan tak jarang si direktur juga menerima suap dari para teroris. Lalu Evgeny tak lupa menunjukkan rekaman suara saat si direktur CIA memberikan perintah kepada Jonathan untuk menghabisi Ben dan juga putranya. Direktur CIA yang sudah tidak bisa mengelak, ia pun hanya pasrah lalu ditangkap oleh para Interpol. Di hari selanjutnya, tampak Ben yang sangat puas setelah melihat berita penangkapan si direktur berikut dengan para petinggi CIA yang terlibat. Akhirnya Ben bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang karena janjinya kepada Farah untuk menguak kejahatan mereka telah berhasil dia laksanakan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brime Movie.